Oke, screening teknikal yang kedua ada berdasarkan dari area-area optimis ataupun berdasarkan dari area support dan resistennya. Jadi, pastikan juga ketika sobat trader sudah mengetahui di mana area support dan resistennya, sobat trader baru akan transaksi. Kenapa? Karena saat sobat trader akan bertransaksi, sobat trader harus membayangkan harga itu seperti bola. Jadi, ketika bola itu menyentuh lantai ataupun bisa disebut juga sebagai areanya support, maka sobat trader akan lebih besar probabilitasnya dalam meraih keuntungan. Lalu ketika misalkan sobat trader juga sudah mengetahui area resistennya, sobat trader juga akan lebih mudah ketika menentukan di mana target ketika sobat trader telah mengambil transaksi. Untuk area resisten itu biasa disebut atap. Kita ambil ilustrasi ketika misalkan bola itu ada di area tengah-tengah. Untuk misalkan sekarang harga ada di tengah-tengah, sobat trader kan nggak mungkin tuh ngambil transaksi. Karena akan berbahaya. Kenapa? Tingkat kerugian yang bisa sobat trader alami itu juga makin besar. Tapi ketika sobat trader sudah mengetahui area resisten atau supportnya, tingkat probabilitas yang sobat trader bisa alami lebih terukur. Misalkan nih, balik lagi ilustrasi ya. Misalkan harga ada di area atap. Berdasarkan dari kebiasaan yang sudah-sudah, saat harga ada di area resisten ataupun ada di atap, maka biasanya harga akan langsung merespon turun. Sebaliknya, ketika misalkan harga ada di area lantai ataupun area support, harga juga akan langsung memantul naik. Jadi, ketika sobat trader telah menemukan area support dan resistennya, hal tersebut akan lebih bagus dibandingkan ketika harga sedang ada di tengah-tengah. Pada screening yang ketiga dan juga terakhir, berdasarkan dari indikator-indikator yang akan menunjukkan apakah momentum harga itu sedang jenuh jual ataupun jenuh beli. Biasanya indikator tersebut disebut dengan indikator oskilator. Indikator oskilator itu terdiri dari berbagai macam. Biasanya indikator yang mudah untuk sobat trader gunakan adalah indikator RSI ataupun indikator KD. Untuk indikator RSI dan juga KD merupakan indikator yang sama-sama menunjukkan di mana posisi harga sedang overbought ataupun oversold. Momentum yang dimaksud dengan overbought adalah ketika kurva yang ada di indikator oskilator tersebut mendekati nilai 100. Lalu momentum untuk oversold adalah kebalikannya, di mana kurva pada indikator oskilator tersebut mendekati nilai 0. Biasanya ketika harga indikator oskilator tersebut sudah overbought, maka tidak lama kemudian harga akan berbalik arah. Lalu sebaliknya, ketika misalkan harga menunjukkan momentum sedang oversold, maka tidak lama kemudian juga harga akan memantul ke atas. Tapi sobat trader juga harus memiliki persepsi di mana indikator-indikator tersebut tidak akan menunjukkan momentum yang 100% pasti akurat. Penerapan indikator itu seperti sobat trader saat melihat keluar sedang mendung. Tapi mendung tersebut kan belum tentu hujan. Jadi pastikan dalam menggunakan screening indikator ini harus dipadukan dengan screening-screening yang lainnya, dari trennya, dari area optimis ataupun area support dan resistennya, lalu dikombinasikan dengan indikator oskilatornya. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana cara mereview untuk screening market ataupun menyeleksi pasar, coba kita kombinasikan ya sobat trader. Misalkan malam nanti akan ada berita USD. Lalu pilihan market yang sobat trader pilih adalah mungkin di pasar Aussie USD atau Euro USD atau USD Yen ataupun XAU USD. Lalu misalkan kita ambil contohnya aja di pasar XAU USD. Karena jika kamu ingin mengetahui materi selanjutnya, daftar akun HSB dengan scan barcode di bawah ini sekarang juga.